Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Muhammad Arifai, kemudian ada Gilman Faza, Hengki Kurniawan, Ikhlas Hakiki, Fitri Herawati, Fatur, Kevin Pratama, Hasna Hanifah, Kevin Raihan, dan Ilham. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yang presentasi kami yang berjudul Pengaruh Islam dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Next. Adapun pokok pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama apa sih itu iptek gitu kan. Kemudian ada lagi bagaimana pandangan Islam tentang iptek itu sendiri. Kemudian ada bagaimana perkembangan iptek pada peradaban Islam. Selanjutnya ada penemuan iptek, apa yang berpengaruh di zaman modern ini. Oke, kemudian apa sih iptek itu sendiri? Mungkin teman-teman juga sudah pada dengar, mungkin sudah pada sedikit banyak sudah tahu bahwa apa sih iptek itu. Kalau di sini yaitu iptek itu singkatan dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Atau bisa juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang masih baru atau yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Namun ada juga nih menurut Nicebit, iptek itu adalah benda atau peralatan yang memiliki wujud berbeda dengan manusia. Kemudian selain wujudnya yang berbeda dengan manusia, iptek sendiri itu berfungsi sebagai pembantu pekerjaan manusia, sehingga manusia itu tidak perlu menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan tangan secara langsung. Next. Oke, selanjutnya iptek menurut pandangan Islam. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam pengembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek dari Hasibuan pada tahun 2014. Selanjutnya, dalam praktiknya, iptek ini mengacu pada dalil Al-Quran, yaitu pada surah Al-Alaq ayat 1-5 yang memberitakan kita untuk ikro, yaitu membaca. Yang dimaksud di sini adalah membaca, yaitu menuntut ilmu. Next. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbeda dengan orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan yang berada di barat, yang melandasi dia mengembangkan iptek itu untuk kepentingan material, misalnya untuk harta, uang, dan kekuasaan gitu. Sementara Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek itu untuk menjadi sarana ibadah. Misalnya pengembangan teknologi dengan menggunakan Quran digital kayak gitu. Nah, selain itu iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah atau dalam hal spiritual dan mengembangkan amanat khalifatullah atau menjadi wakil Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam atau yang kita kenal dengan rahmatan lil alamin. Oke, next. Pengaruh Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang punya pengaruh kuat dalam ilmu pengetahuan. Salah satu bukti kejayaan Islam di masa lampau adalah lahirnya ilmuwan-ilmuwan muslim. Di masa kejayaan Islam pada era 780 Masehi hingga 1258 Masehi, banyak ilmuwan muslim yang berkontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Ilmuwan-ilmuwan ini berhasil membawa perubahan dunia di berbagai aspek. Sejumlah disiplin ilmu juga lahir dari ilmuwan-ilmuwan muslim ini. Sebut saja penemuan aljabar, trigonometri, hingga bidang kedokteran. Next.
Berikutnya ini merupakan nama-nama ilmuwan muslim yang penemuannya berpengaruh di dunia. Yang pertama ada Al-Khawarizmi, memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Kontribusi terbesarnya adalah mengembangkan pendekatan khusus untuk memecahkan persamaan linear dan kuadrat, yang kita kenal dengan nama aljabar. Selain itu, ilmuwan asal Persia ini juga menemukan algoritma dan sistem penomoran. Al-Khawarizmi juga dikenal ahli di berbagai bidang seperti astrologi dan astronomi. Selanjutnya, Ibnu Khaldun. Dia merupakan salah satu ilmuwan Islam populer di dunia yang berasal dari Tunisia. Dia dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Adapun karya-karyanya yang paling dikenal yaitu Muqaddimah. Terlebih, dia sudah hafal Al-Quran sejak dini. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori ekonomi yang logis dan realistis sudah ada lebih dahulu, bahkan sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Selanjutnya adalah ilmuwan yang bernama Al-Batani. Al-Batani merupakan seorang astronom yang berhasil menemukan hitungan dalam 10 tahun yang terdapat 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Pria dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sinan Ar-Raqi Al-Harani As-Sabi Al-Batani ini juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri yang biasa kita pakai dalam hitungan sehari-hari. Lalu yang keempat yaitu ada Al-Jazari. Beliau menulis buku pengetahuan ilmu mekanik pada tahun 1206, di mana beliau menjelaskan 50 peralatan mekanik berikut instruksi tentang bagaimana cara merakitnya. Al-Jazari juga merupakan seorang tokoh besar di bidang mekanik dan industri. Beliau mendapat julukan sebagai Bapak Modern Engineering berkat temuan-temuannya yang banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern pada saat ini. Di antaranya combustion engine, crankshaft, suction pump, programmable automation, dan sebagainya. Berikutnya ada penemuan iptek yang berkembang di zaman modern. Banyak ilmuwan muslim yang penemuan-penemuannya sangat berdampak baik bagi perkembangan pengetahuan dan teknologi dunia. Namun sayangnya, penemuan itu lebih dikembangkan oleh ilmuwan barat yang bukan non-muslim. Sehingga banyak dari kita yang tidak tahu bahwa ada ilmuwan muslim di balik suksesnya iptek di zaman sekarang. Penemuan itu terus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk dipelajari sehingga menghasilkan produk baru. Sebagai seorang muslim, maka kita harus memanfaatkan perkembangan iptek dengan cermat sehingga dapat membawa kehidupan dunia dan akhirat. Berikutnya, next. Berikutnya ini ada salah dua contoh iptek yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim. Di sini ada aplikasi pengingat sholat yang merupakan teknologi membantu untuk memberitahu ketika memasuki waktu sholat. Aplikasi ini juga terdapat fitur Al-Quran dan penentu arah kiblat. Dan satunya lagi ini adalah aplikasi e-banking bank syariah. Penggabungan dua iptek, ekonomi dan teknologi yang dapat mempermudah kaum muslim untuk melakukan transaksi secara syariah untuk menghindari riba. Berikutnya. Yang ketiga, yaitu jam digital masjid. Membantu setiap masjid untuk mengingatkan waktu sholat sehingga dapat melaksanakan azan dengan tepat waktu. Dan yang keempat, Al-Quran digital. Membantu kita dalam mempelajari bacaan Al-Quran. Terdapat pen yang dapat memberitahukan bacaan Al-Quran yang baik dan juga terdapat penjelasan tajwid. Selanjutnya,
Oke, kesimpulannya yaitu sebagai muslim kita harus terus menuntut ilmu. Tak terbatas ilmu apapun, yang penting harus berlandasan akidah dan agama Islam. Ilmu yang dipelajari dapat membantu dalam beribadah dan membuat kita dapat berguna sehingga dapat menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih. Ya, sekian dari presentasi kami tentang pengaruh pengetahuan dan teknologi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.